Jenazah seorang perempuan muda ditemukan di kamar rumah seorang warga di Pasuruan, Jawa Timur dengan kondisi tanpa busana. Sementara pemilik rumah menghilang, tak diketahui rimbanya. Lalu nasib buruk apa yang menimpa korban hingga tewas dalam kondisi mengenaskan? Saksikan berkas besar, petaka hawa nafsu mengundang kematian. Sejumlah polisi berjaga di sebuah rumah di Desa Kambingan Rejo, Kecamatan Grati, Pasuruan. Garis polisi juga nampak melintang, dan juga sebuah ambulans standby tidak jauh dari rumah yang sama memperlihatkan situasi yang tidak umum. Apalagi warga sekitar juga berkerumun dengan tatapan mengarah pada rumah itu. Warga geger dengan temuan mayat tidak mengenakan selai benang pun di tubuhnya dari seorang wanita dengan kondisi yang sudah mulai membusuk di salah satu kamar rumah itu. Yang menjadi janggal, si pemilik rumah Zainul tak kelihatan batang hidungnya beberapa hari terakhir. Mayat wanita tak beridentitas itu pertama kali ditemukan oleh seorang tetangga sekaligus kerabat pemilik rumah yang mencium bau busuk di sekitar rumahnya. Karena merasa curiga bau busuk itu berasal dari rumah kerabatnya, ia kemudian masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci dan Aku mau, ini aku buka, lah kok anu ngomongan. Ono wonge jero kamar itu. Meninggal. Meninggal. Telanjang ya. Waktu jenazah pertama itu lukanya di mana saja? Aku ya tak delok le. Nggak kuat. Ah, ndak kuat nang bau ya aku. Pembunuhan ta ini? Ya ndak ero sene ya apa ndak ero aku le. Jadi bunuh ya kapan ndak ero aku pokok erone aku ngene le. Orang mana ini? Ndak ero ndak kenal aku. Tahu Janul orang sini? Lah ini orang kene. Nggak ada Janul di sini. Ponakane aku lah ini itu. Sekarang kemana Janul? Nggak ada 3 hari nggak ada. Sudah kabur. Berarti rumahnya terkunci ya? Ya ndak terkunci terbuka ngene. polisi pun segera melakukan penyelidikan, menggelar olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan bukti dokumen yang bisa menerangkan identitas korban. Mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, kemudian sampai saat ini belum dikenali oleh warga sekitar dan tidak ada identitasnya. Sehingga kita akan melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, kemudian akan mencari pemilik rumah yang tinggal di situ, yaitu ZA, yang saat ini lagi kita cari untuk menerangkan bagaimana mayat tersebut ada di situ dan kronologisnya bagaimana. Ini bukan sementara apa? Kita belum bisa menyimpulkan karena saat ini kita lakukan visum, lalu nanti akan kita lakukan otopsi untuk mencari penyebab kematian dari korban tersebut. Belum kita dapat ketahui karena sudah 3 hari badan sudah melepuh, kemudian wajah juga tidak bisa dikenali. Yang jelas telanjang bang. Tapi posisi memang telanjang. Sekilas ada luka lebam di dada korban yang diduga akibat kekerasan. Namun polisi belum berani menyimpulkan penyebab pasti kematian. Mayat korban dibawa ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk diotopsi. Identitas wanita yang ditemukan tewas tanpa busana di Desa Kambingan Rejo, Kecamatan Grati, Pasuruan akhirnya terungkap. Petunjuk siapa korban terkuak setelah pihak polisian memilih untuk menyebarkan foto korban lengkap dengan ciri-cirinya di media sosial. Efeknya, suatu hari polisi kedatangan warga yang mengaku sebagai keluarga korban Solihati. Kita mengetahui kalau kematian tersebut tidak wajar dan akhirnya kita mencoba ke Mensos untuk siapa sih sebenarnya perempuan tersebut. Jadi kita ambil Mensos dengan ciri-ciri tersebut, ya rambut pirang, kemudian gelang tali dan jari tangan yang cacat. Dan jadi ada respon dari warga netizen dan sebagainya, dan kemudian keluarga korban melaporkan tersebut dengan ciri-ciri yang sama persis dengan apa yang kita tunjukkan di media sosial tersebut. Kabarnya petunjuknya juga dari kaos yang digunakan. Iya, betul, dari ciri-ciri kaos yang kita tampilkan, bukti yang ada di sana, keluarga korban mengamini dengan bukti foto yang diperoleh dari keluarga korban tersebut. Sementara rumah sederhana keluarga pasangan suami istri almarhum Muhammad Ridwan dan Murtini di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan diliputi duka. Anak keempat dari 7 bersaudara Pasutri ini, Solihati, 36 tahun, diduga menjadi korban pembunuhan di rumah seorang warga di Desa Kambingan Rejo, Pasuruan. Keluarga sempat terpukul atas fakta mengenaskan yang mereka terima. Adik korban mengisahkan,
Korban sempat berpamitan keluar Sabtu malam dan baru diketahui jika korban tewas pada Selasa malam setelah seorang polisi bertamu ke rumah mereka. Sama begitu meninggalkan kenangan yang tidak diharapkan sama keluarga semua. Sedih banget. Meskipun dia menyebalkan, cuma kalau memang dia kerja jauh, saya pasti merindukan. Kalau misalnya, kalau ini kan selamanya udah nggak ada, Pak. Kalau memang bisa terungkap pelakunya nggak apa-apa, terungkap aja pelakunya. Korban dikenal sebagai sosok yang pendiam setelah pisah ranjang dengan suaminya 3 tahun lalu. Korban kerap keluar rumah dengan alasan mencari ketenangan atas masalah keluarganya. Tewasnya Solihati secara tak wajar direspon polisi yang masih memburu pemilik rumah Zainul Arifin, 27 tahun, yang menghilang saat peristiwa itu terjadi. Polisi sudah menginterogasi sejumlah orang saksi, termasuk beberapa pemuda teman-teman pemilik rumah. Pemilik rumah diduga dalang atas kematian korban. Polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari kesaksian warga, polisi mendapat petunjuk Zainul Arifin, pemilik rumah tempat Solihati ditemukan tewas, tengah bersembunyi di pemakaman Mbah Pakujati di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Polisi juga menemukan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk lari dan bersembunyi. Sepeda ini. Borgol. Dokol. Cek. Ini bener ya kamu ya? Ini, terang. Bener ya, ini ya, pakaianmu ya? Gini. Gini. Ini sarungmu. Ini pakaian sing kamu pakai waktu itu. Kamu pakai ini. Ini. Zainul Arifin mengaku ada seorang lagi yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ia adalah Padil, temannya yang juga kekasih korban, membawa korban ke rumahnya dalam keadaan mabuk berat. Padil yang tahu Zainul Arifin ditangkap menyerahkan diri ke polisi. Keduanya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sempat kabur ke sejumlah kota, mulai dari Probolinggo, Malang, hingga Denpasar, Bali. Motif pembunuhan murni karena keinginan tersangka Zainul Arifin untuk menyetubuhi korban. Peristiwa bermula saat Padil mengajak kencan Solihati ke objek wisata lokal sumber mata air Penjalin, sebuah pemandian di Desa Kambingan Rejo. Dalam keadaan mabuk, korban akhirnya tertidur di kamar tersangka Zainul Arifin. Kekasih korban, Padil, pamit pulang dan membiarkan korban ada di sana. Iblis menguasai pikiran Zainul Arifin yang tergiur dengan korban. Disitulah timbul niat dari tersangka ZA untuk melakukan persetubuhan atau pemerkosaan terhadap korban, sehingga tersangka ZA melepas pakaian dari korban. Zainul sempat tertidur, namun begitu sadar dan melihat korban sudah kaku, tersangka ketakutan dan langsung kabur. Kenal dengan korban sudah lama? 4 tahun. Ada hubungan apa? Teman ngamen. Ya. Bagaimana perasaan saudara setelah kejadian ini? Perbuatan yang dipengaruhi nafsu binatang Zainul membuatnya dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan Padil, kekasih korban, terancam hukuman 9 bulan penjara.